Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Engkaulah Nabi mentarinya umat, engkaulah Nabi rembulannya umat, engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Engkaulah Nabi sayang ke umat, engkaulah Nabi cinta ke umat, engkaulah Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji dan syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pada detik dan malam hari ini, semoga Abi dan jamaah diparingi nikmat sehat-sehat yang barokah. Ini diparingi nikmat panjang umur, umur panjang, umur yang barokah. Sehingga dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, masih bisa mengharap, masih bisa mencari, dan masih bisa berupaya memohon pertolongan hanya kepada Allah. Salawat serta salam tetap teriringan, tercurah dengan lisan yang penuh dengan kalimat dusta, punggung penuh dengan tumpukan-tumpukan dosa. Semoga detik dan malam hari ini Abi dan jamaah mendapatkan curahan syafaatul ujma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang sehat, banyak orang yang umurnya panjang, tetapi mereka bukan semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh. Hidupnya hanya untuk berpoya dan berpesta, hidupnya hanya untuk mencari kesenangan dunia, hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Karena harta dunia ini adalah disebutkan dalam salah satu hadis adalah satu hal yang sangat kotor dan menjemukan. Orang kalau yang namanya hidup di dunia mah kagak bisa yang namanya bertahan secara semaksimal mungkin. Pakai baju itu aja bosan kan kira-kira? Bosan kan? Pakai sendal harus ganti, bener apa tidak? Pakai parfum harus ganti, kendaraan harus ganti, tidak menemukan kenyamanan dan kedamaian. Karena hidup ini adalah perjalanan. Orang kalau jalan matanya cenangangan, apalagi melihat sesuatu yang baru. Cenangangan, kenal orang-orang kalian? Matanya pendirangan gitu kalau di jalan-jalan ya. Melihat sesuatu yang indah, hatinya terpukau. Melihat sesuatu yang belum pernah ia saksikan, penasaran. Itulah perjalanan. Jadi kalau kita hidup adalah perjalanan, santai aja. Melihat sesuatu yang mengagumkan, subhanallah, maha suci Allah. Melihat sesuatu yang mengagetkan, astagfirullahaladzim. Kehilangan sesuatu dalam genggaman dan pundak-pundak kita, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidup mah nggak lama, sebentar pagi, sebentar siang, betul tidak? Pagi mulu nggak siang-siang, bosan, betul nggak? Siang mulu nggak pagi-pagi, bosan. Hidup ini terus berganti, terus berlabuh dan terus berjalan. Kita diem baik di rumah, zaman berubah, betul nggak? Kita duduk bengong baik di rumah, makan, tidur, pakai baju, salin, mandi. Saban waktu tidak pernah keluar dari lingkungan, lama-lama tua. Tapi hidup mah, Bang Rudin, orang kagak ada yang pengen tua, Gak, bener gak usah karya. Nggak ada yang pengen tua, ini pompon. Kenapa saya katakan tidak mau pengen tua? Saban bulan nyariin salon, rambut sudah berubah dikasih warna hitam, muka yang kurang kenceng ditarikin lagi yang kendor biar kenceng, betul nggak? Biar pasak dilihatnya. Padahal walaupun ditarik kanan, tarik kiri, kanan cepret, kiri cepret, atas dagu, dibikin seperti lebah bergantung, wayahnya tua. Betul nggak? Akan tetapi kenapa dilakukan? Silahkan. Ketika engkau mempercantik dirimu, memperindah penampilanmu, membuat dekat kagum daripada suamimu, itu adalah ibadah kepada Allah. Jangan terbalik. Kondangan menor, make bedak, make lipen, make baju baru, ya kan,
pakai sendal lagi tinggi banget ya kan, tasnya warna-warni ya kan, dandan yang rapi, parfumnya juga nggak parfum yang abal-abal, parfum yang wangi. Ingat nih Pak, kalau pakai parfum kita dicium sama orang nih tukang ojek dari Pangkalan Bancong sampai kemari, nyium tuh orang parfum kita, dia nafsu, dosanya yang nanggung orang yang pakai parfum. Nauzubillah ini. Saya selalu mengajarkan kepada istri saya, Neng, kalau ke pasar kamu mandi lagi udah. Begini dia bau juga apa-apa. Tapi kalau di tempat tidur bikin suamimu terdekat jantungnya, tercengangak pandangannya, tertuju hanya kepadamu. Itu yang benar, ya. Ini kalau kondangan ada menor pakai parfum, giliran di rumah ya Allah nyisir ke orang rambut ya kan, kodik mulu ketik, mending rambut doang pantat depan lagi ketik jadi, ya Allah. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau hidup ini perjalanan pelan-pelan aja, jangan keburu-buru ya. Ibadah yang diwajibkan sama Allah kita lakukan, daripada larangan yang dilarang, perbuatan dosa kita jauhkan, silaturahim kita kencengin, prasangka baik kepada orang kita harus timbulkan dalam diri kita. Itu ciri orang-orang yang jalan daripada jalan istiqomah. Alhamdulillah. Istiqomah berat, lama, 12 tahun aja belum sudah, betul gak? Malah semakin lama semakin ibarat kata orang ini kehausan, haus terus. Udah tahu barokah, padahal kajian sama baik bang. Istiqomah, barokah, ya kan, mustajab doa, prasangka baik, itu aja diputar-putar. Tetapi kenapa tidak menemukan jenuh? Karena dia tahu orang yang istiqomah sampai mati, istiqomah lama, yang namanya sebentar namanya istirahat paling 10 menit atau 15 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat abi ta'zimi dan yang sangat abi hormati, guru dan orang tua kisah kita, Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi, juga Abah Ki Haji Tubagus Al-Mubarak. Semoga guru-guru kita, abah kita diberikan oleh Allah mustajab doa. Apa yang jadi cita-citanya Allah kabulkan, hajat-hajatnya Allah sampaikan. Osda obat 1000 doa menjadi satu ikon daripada Pondok Pesantren Al-Baghdadi sebagai solusi untuk mengatasi penyakit. Semoga Osda Allah izinkan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada imam-imam manakib dimanapun berada, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah, daripada Ustadz Riman Riansa Al-Galiani selaku Ra'isul Majlis, pimpinan majlis, kita doakan semoga Allah tambah istiqomahnya. Amin ya rabbal alamin. Allah mustajabkan doanya, keluarganya Allah bahagiakan dan Allah sukseskan segala hajat-hajatnya. Juga kepada segenap jamiah manakib yang hadir pada malam hari ini, yang bawa penyakit Allah sembuhkan. Baik penyakit johir ataupun penyakit batin. Penyakit johir rumah ada obatnya pergi kita ke dokter bisul ada obatnya, betul nggak? Orang ada obatnya, luka ada obatnya. Tapi penyakit batin 4 rumah sakit rujukannya kata Rasul. 4 rujukan orang yang punya penyakit batin. Apa penyakit batin? Duit megang, laki gagah, rumah bagus, kendaraan ada, tetapi masih gendek sama orang. Orang beli angkot kepengen, orang ini diomongin, itu penyakit batin. Kedua, kalau saban malam yang dipikirin bukan dosa dan kesalahannya, orang diomong-omongin kesalahannya. Nauzubillah ya min. Itu penyakit batin, hati-hati. Terus kalau duduknya mah di bangku, di depannya mah meja, nyendernya mah di kursi, pikirannya ada di Bancong. Pikirannya ada di Cikarang, ya kan? Pikirannya ada di Bubelan. Bang, saban hari bang, tetangga kita no bang, ya kan? Nyawa sama kayak abang,
dagang juga sama kayak abang. Tapi bang, lihat tangannya bang, udah melebat gelang. Ya, cincin bang, udah orang muat jarinya, sampai ke kaki dikasih gelang. Abang, saban hari dagang, saban hari usaha, cuman segini-gini doang bang. Ngomong mah kagak bang. Dalam hati ngomongnya kongko sama diri sendiri. Hati-hati, kalau kongko sama diri sendiri lama-lama keluar. Ngomong sama orang kagak nyambung. Saban hari keketik, penyisir kagak, mandi kagak, pakai baju kagak ganti. Ujung-ujungnya jalan dari Banjong kemari ditaikin ojek kagak mau, nyengir deh saban jalan. Nauzubillah min. Iya, kenapa? Karena batinnya tidak keluar, penyakit batinnya tidak disembuhkan, penyakit batinnya dipendam, singkong dipendam bisa jadi banyak singkongnya, ubi dipendam bisa banyak jadi banyak ubinya. Lah kalau penyakit hati lama-lama busuk, kemudian lari ke pikiran, melongo baik. Diajak ngomong sekali, 3 kali barunya ngapa, lu ngomong apa? Orang ngoba baik-baik. Kalau udah punya ciri kayak gitu tinggal 3 langkah lagi. Bagaimana 3 langkah lagi? Mandi rada awam, dandan rada ogah, gedeg ya sama laki sama keluarga, apalagi tetangga, merong be matanya orang menyengir. Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelimanya, ngunci pintu orang keluar-keluar. Langkah keenamnya, masak salah masak, sayur asem digulain, udah macam-macam ya kan, segala sayur asem sayur adem dikasih jahe, udah macam-macam, udah salah olah, udah repot ukuran kok. Makanya beruntung abdi dan jamaah di tempat ini bukan menggurui. Guru kita lah adalah Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi, Abah Kiai Tubagus Al-Mularok. Abi adalah sebagai temanmu, kita berteman dan bersahabat. Mudah-mudahan pertemanan kita bukan saja sampai di sini kok ya, bukan sekedar hanya di dunia, tapi pertemanan nanti sampai ke dalam surganya Allah. Di dalam surganya Allah kita udah orang ngapa-ngapain, begini doang, kongkok-kongkok jalannya ke rumah si Anu jalan, begitu jalan itu udah nyampe ke rumah dia. Pengen ke rumah Ustaz Ibrahim, udah nyampe ke Ustaz Ibrahim. Sorga enak, pengen makan bekakak, celing turun bekakak, orang gue bakar, mantap. Pengen apel, udah ada. Pengen dong jalan-jalan, udah sampai. Yang dilihat, yang di dalam pikiran benak hatinya udah sampai. Karena apa? Surga tidak mau menyusahkan orang-orang yang jadi penduduknya. Alhamdulillah. Ciri-cirinya mana? Ciri-cirinya nanti penduduk surga adalah betah surga dunia. Mana surga dunia? Surga dunia kata Rasul adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim. Itu adalah daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu. Maka wajar ketika sudah diadakan zikir, sudah diadakan manakib, sudah diadakan pengajian, orang kagak mau nyaba, jangan khawatir. Emang kenapa? Belum ada bagian dia untuk tiket menuju Allah Subhanahu. Yang udah dikasih tiket mah udah gretean be habis maghrib ge. Udah dikasih tiket nih sama Allah. Tiketnya jangan dijual. Dikasih tiket istiqomah dijual. Kemana? Kondangan, kagak ngaji, ya kan? Dikasih tiket istiqomah, besan kagak balik. Dikasih tiket istiqomah, tidur kelamaan. Dikasih tiket istiqomah, maksudnya dijual kayak gono kok, nggak nyampe ke majlis istiqomah. Maka saya yakin wajah-wajah yang istiqomah pada malam hari ini pasti Allah bela. Amin. Ya Rabbal. 4 rumah sakit. 4 rumah sakit itu adalah kata Nabi bahwasanya orang-orang yang punya penyakit hati entong dibawa ke rumah sakit rujukan pemerintah, apalagi pakai BPJS orang Aceh. Bawanya kemana? Ke 4 rumah sakit. Yang pertama Talil Quran. Kalau lagi sakit hati, dirundung dengan masalah,
apalagi salah baik, pakai baju ini salah, pakai kaos salah, pakai kudungan dikatain ketua, kita reporting dikatain genit, serba salah. Nah kalau serba salah kayak gitu udah jalan punya penyakit hati, punya penyakit kejiwaan, buruan buka Quran. Saya pun gak bisa baca Quran deh, malam Rebo dibaca Quran di tempat ini. Malam Selasa ya, malam Selasa dibuka di tempat ini Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini satu kali baca, ini orang yang hati 50 balik. 3 kali kita baca 3 balik mendapatkan pahala orang yang menghatamkan Quran. Kita kan berapa 3 kali kalau lagi zikir, bener gak? Sebab dalam tuntunan itu sampai 11 kali. Terus kalau dibaca 11 kali udah punya rumah di sorga kok. Alhamdulillah. Bukan saya yang ngomong, bener gak? Rasul bersabda barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 11 kali maka sudah bangun rumah di sorga. Makanya kalau habis subuh tuh bangun rumah kok. Bangun rumah di sorga. Enggak kudu pakai herbal, kagak kudu manggil tukang, cukup baca qul huwallahu. Berapa kali? 11 kali. Ustaz, kalau saya baca dari sekarang sampai nanti saya tutup mata, emang banyak kok. Nanti penduduk sorga tuh paling miskin punya rumah 40. Itu orang susah, orang yang paling susah itu. Nah coba bayangin kalau kita tambahin lagi. Emang apa? Karena nanti orang mati. Orang mati kita apa kapan tahu dah urusan Allah itu mah. Iya. Pokoknya nanti sudah di akhirat orang mati kok. Makanya rumahnya yang banyak dari sekarang. Ya Allah rumah saya model ini. Udah baca aja kulhu. Nanti Allah yang bangun rumah. Modelnya jangan pesan. Nanti Allah yang buatan Allah mau urut. Buatan Allah pantas dilihatnya. Lihat aja orang. Ya kan, perhatiin. Yang mukanya rada lebar, hidungnya dikecilin, matanya rada gede, bibirnya dimentolin, dagunya bergantung, lehernya banyak ular bukan malah tadi iya kecekan. Begitu yang tiga undakan pertama untuk pemanasan, ya kan? Undakan kedua untuk mempercepat, undakan yang ketiga rahasia. Itu tanpa dipesan, betul nggak? Ada yang tinggi, kadang-kadang lihat mukanya kurang urut, bener nggak? Ada yang sedang dampiak, kelihatannya bodinya kurang rapi. Ada yang dampiak banget kelihatannya, indah dilihatnya. Pokoknya Allah mah buatannya bagus dan nggak ada yang kecewa, betul nggak? Makanya tugas kita baca Qul sama Quran, obat yang pertama buat lo. Obat penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit batin yang pertama talil Quran, baca Al-Qur'an. Bocah ngambek baik tengah malam, giliran besok minta HP belum punya duit, bayaran sekolah udah ditagih, baju udah pada melinting, celana seragamnya udah pada sobek, mau minjem sama saudara udah ngunci pintu, mau minjem sama teman-teman kagak ada, melohok kayak di depan rumah. Entong bingung. Kita punya Allah Dat yang maha kaya, tinggal minta. Kenapa susah baik? Orang kagak minta. Bener gak? Coba ibu datang ke rumah orang tua nih. Orang tua kita orang kaya. Sementara kita ini susah, kagak bilang sama orang tua. Kira-kira orang tua ngasih gak? Nggak ngasih apa-apa, cuma dilihatin dari jauhan. Romana si ano kalau lagi lebaran ke rumah kita temen perantau dong gede-gede banget, bahannya cuma 2 potong, ya kan? Sama sayur soun, kuenya geplak cuma sebelah. Dilihatin, coba liatin dah, dilihatin sama bapaknya. Udah kelamaan susah, kagak pernah bilang sama orang tuanya. Lama-lama orang tua ngenes. Dikasih juga karena orang tua kepada anak. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cinta ketimbang cintanya ibu kepada anaknya, ketimbang cinta anak kepada orang tuanya. Intinya jangan bosan dalam meminta. Bu, terkadang
Orang ini banyak sekarang udah bosan minta sama Allah, udah bosan berdoa kepada Allah, merasa cukup, merasa bisa, merasa mampu, hingga dirinya merasa dirinya itu bisa segala-galanya. Penyakit hati yang pertama, rumah sakitnya adalah Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau baca Quran belum bisa, udah ada majlis di malam Selasa, udah nutron. Kalau Senin buruan tuh kosekin rumah sore-sore, pagi-pagi, tengah hari pak cucian tuh cuciin ya kan, sore empel yang rapi, piring cuciin, habis maghrib udah neteng mau kena, sholat berjamaah datang lebih awal. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, obat batin, obat hati yang sedang merana adalah bangun pada malam hari. Wah, itu masa tiap malam Ustaz bangun kencing, bangun tiap malam ngigo, bangun tiap malam bukain pintu laki. Maksudnya bangun tengah malam meminta hanya kepada Allah di tengah orang-orang yang pada tidur. Pok, saya tanya, orang kalau lagi sedang demen-demennya pacaran nih, Pok lagi dulu pernah pacaran orang? Hah? Pernah pacaran? Nih pacaran lebih dari aku nih mukanya mah ya. Pacaran sama si Anu jadinya masih Anu ya kan? Kalau lagi pacaran kira-kira mau di tempat ramai apa tempat sepi? Ramai. Tempat sepi. Pengennya mah kalau pacaran berdua-dua, pandang mata, bermadu mata, kalimat berpadu dalam kata rindu, ucapan tidak cukup sekali dalam berkata, pandangan mata seorang pasangannya menundukkan pasangannya, sehingga ketika pandangan wajah pertama malu tersipu malu, ucapan lidah terasa keluh, yang ada cuma melihat kegiran. Kalau orang kalau pacaran lihat mukanya itu kegiran, jangankan lihat mukanya Bang Nurdin ya kan, melihat kampungnya aja giran, lewat kampung giran. Bener gak? Padahal bertanya apa kagak sama pacarnya, udah kegeeran. Orang kalau pacaran, begitupun sama ketika tengah malam engkau orang-orang sedang terlelap tidur, bangun, kemudian basuh wajah dan tanganmu dengan air wudhu. Kalau perempuan gunakan mukenamu, gelar sejadahmu, 2 rakaat di dalam tahajud, duduk, kemudian kau bermunajat, kongkok sama Allah. Ya Allah, begitu gak apa-apa, namanya curhat. Apa minat? Ini ya Allah, laki saya kerja mau kerja, benar ada hasilnya. Jawab deh sama kita, ntar Allah memantau ya. Nyawa menyawa, mengijon ya kan. Sawah tuh kalau panen, ya Allah itu padu belakang, giliran ini apa mau turun nyawa lagi, turun utang lagi. Bagaimana sih caranya lo? Ngomong begitu nggak apa-apa, karena Allah Maha menciptakan bahasa. Terakhir ya Allah saya minta besok pagi anak saya bayaran, besok pagi kreditan panci nyampe, setoran motor nyampe, kemudian beras tinggal 2 liter ya Allah, ikut pulsa udah ngintip-ngintipan. Kemana saya meminta kalau bukan kepadamu ya Allah? Kabulkan, minta. Ini kadang-kadang udah susah orang meminta, udah diantepin. Ya, sombong namanya orang yang paling sombong, orang yang gak menjawab ketika nama Nabi Muhammad diucapkan. Kedua, orang yang tidak mau berdoa itu orang sombong. Tuh, bangun tengah malam doa, ya enak banget. Kalau ada lagi gimana? Gampang, Bang. Ada apa nih? Karena malam saya tahajud. Wah, mantap itu. Kira-kira mau pakai kagak nih? Sekali 2 kali, ya kan? Kalau sekali udah karang, 2 kali udah ntar di subuh, ya kan? Ya udah karang pakai mandi. Laki biar tidur, empok bangun kepada Allah. Capek laki kita usaha doain. Ini orang jarang doain laki, makanya susah hidupnya. Doain laki kita, ya Allah, laki saya ini walaupun dia usahanya kecil-kecilan, tapi Engkau zat yang maha kaya dan zat yang maha memberi. Kasih ya Allah rezeki saya dan anak-anak saya melalui punggung dan telapak tangan suami saya. Bogono. Kalau kita berdoa mah ya, wah masya Allah. Pokoknya kalau kita doain laki, coba gas kaya dah. Besok motor baru semua depannya, amin. Ya Rabbal.
doain laki, ya Allah laki saya biar betah di rumah. Orang mana-mana laki loh, ya kan? Laki betah di rumah orang mana-mana. Usaha kagak mau, dagang kagak mau, bisnis kagak mau, pengen dipantat bini mereka kayak kemana-mana. Doain laki kita, ya Allah, setelah dia usaha, jadikan dalam pandangan matanya hanyalah wajahku, jadikan kerinduannya hanyalah kepadaku, jadikan pelukan hangatnya hanyalah kepadaku. Amin. Bagaimana doanya? Doanya salah sih. Doa, ya Allah, laki saya biar betah di rumah. Ya udah lagi culas, ya kan? Kata laki, alhamdulillah istri saya salah doa. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina. Lanjut ya kan? Itu yang kedua ya. Yang pertama baca Quran, yang kedua bangun tengah malam, dan yang ketiga penyakit hati, penyakit batin, penyakit kejiwaan yang bisa disembuhkan oleh terapi ala Rasulullah. Setelah Quran, baca Quran saya nggak bisa be, ada majlis. Ilok bangun tengah malam kagak bisa juga, ya kan? Yang ketiganya ini adalah genting perut, genting puasa, puasa sunnah. Puasa sunnah kalau seorang istri izin dulu sama laki. Bang, apa nih? Besok kan hari Senin, gua tahu. Besok saya puasa ya, jangan. Udah jangan puasa. Kalau laki marah, empom enak banget sebenarnya kalau jadi wadon, enak buat wadon. Cuman 5 dijalanin udah masuk surga. Bener 5. Yang pertama sholat 5 waktu, pegang. Puasa, pegang. Yang ketiga taat tuh sama laki, pegang. Jadi nanti yang keempat minta ridhonya. Yang kelima jangan suka mulutnya enteng dalam berkalimat. Gede buat sama laki ke, nonggeng ke, gede sama laki. Jangan keluar dari mulut, jangan keluar lewat biar begitu gede sama laki bolak-balik kamar mandi. Lu ngapa nih bolak-balik baik? Enggak, iya kan? Buang kesel di dalam perut kita, dalam hati kita, ke dalam kotoran, ketimbang ke mulut. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena ucapan itu adalah bahasa bisa menenangkan dan menyejukkan. Siapa bahasa yang bisa menenangkan dan menyejukkan? Mereka adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta. Yang pertama. Terus yang kedua, bahasa yang bisa menenangkan lagi adalah bahasa diam. Bahasa diam. Gede banget yang punya nyambel kayak gua pakai kepel. Gede buat sama laki. Gua kurang terima sama laki. Udah, nyuci, gilesan, kebot-kebotin ya. Udah, jangan bikin di hadapan suami kita kejengkelan kita, apalagi kejengkelan kelihatan di depan laki. Nauzubillah min. Udah tapi biarin. Yang namanya tugas kita ini laki kita tuh kunci surga. Kok surga empok adanya di laki. Kalau laki ini kuncinya dikasih empok enak. Coba kan kunci sore gua lari. Begitu udah sampai di Siratal Mustaqim, laki udah nyampe di surga. Bantuin saya kunci surga, mari tuh ambil, nyebur dulu ke neraka. Nauzubillah ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, obat penyakit jiwa dan hati kita adalah Al-Quran, membaca Quran. Yang kedua adalah qiyamul lail. Yang ketiga adalah puasa. Dan yang keempat adalah zikir hanya kepada Allah. Lagi gede banget nih. Gede. Pernah kesel nggak sih sama laki? Kayaknya nggak pernah kesel. Gue udah mau kaitan dah. Orang kaya semua. Pernah gede sama laki? Jujur aja bos, saya pernah gede sama bini. Pernah nggak? Ayo kita jujuran ya. Kita semuanya pernah punya rasa jengkel kepada pasangan kita, betul nggak? Saya mah ngaku pernah saya merasakan jengkel, tapi jengkel saya jadiin jengkol. Jengkol saya rebus, saya tumbuk, saya kasih kecap, saya kasih kelapa, saya kasih kemiri, saya semur. Artinya apa? Ketika kita jengkel banget di hati ini, obat yang kurang gak mempan. Bangun malam gak mempan, puasa gak mempan, ilok apa jikir gak mempan juga. Ibarat kata punya senjata nih, nebang pohon kayu ya kan, bendok, meletot, pisau meletot, kampak meletot, lebok gergaji mesin, ya kan, lama-lama pohon kayu roboh. Begitupun sama, kalau memang baca Quran belum mampu, tidak menguasai makharijul hurufnya, tidak menguasai daripada tatanan, daripada lagom lagu Al-Qur'annya,
Terus bangun malam bawaan ngantuk baik, puasa sunnah, belum boro-boro puasa sunnah, puasa wajibnya cuma seminggu sama 3 hari terakhir. Giliran akhir itu adanya di mana? Ada di mall, di Bancong, Bebelan, ya kan? Nah, jadi yang terakhir obat untuk mengobati hati adalah berzikir kepada kalau orang hatinya zikir nih. Ini kan kita nih kalau di Bang ya, ini ada yang ngomong kok nih. Ada yang ngobrol. Makanya kalau orang bilang coba, kok dia kan dia kan ya. Nunjuk-nunjuk nih dia kan. Dia ngomong sama awaknya sendiri. Kenapa? Karena omongan di hatinya udah terlalu banyak. Bukan zikir yang banyak. Kalau zikir yang banyak dilemparin, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan, dari prasangka, dari pikiran. Yang ada hanyalah Allah. Kalau Allah sudah bersemayam dalam dada dalam bentuk zikirmu, ucap matamu, ucap daripada lisanmu adalah Allah. Pandangan matamu Allah, pendengaranmu Allah, degup jantungmu Allah, denyut nadimu Allah, gerak kakimu Allah, perbuatan tanganmu Allah. Hilang fana kita, yang ada hanyalah perbuatan Allah. Kalau kita zikir kepada Allah, baik dalam hati ataupun di dalam lisan, baik pada pagi hari ataupun petang hari. Rasul juga para orang-orang wali zikirnya bukan pagi dan petang saja, setiap detik. Kita mah setiap detik, jangankan setiap detik kita menudin ya. Setiap seminggu sekali ada ogah-ogahan ya. Iya seminggu sekali. Tapi mudah-mudahan setelah mengetahui daripada obat-obat hati, penyakit-penyakit hati itu adalah dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan puasa dan juga dengan zikir, maka insya Allah bisa dipilih. Yang mana? Kalau yang habis burung kemarin Ustaz amal saya ada si barok kerja biasa mau bawa mobil nggak bisa keluar kok, ada yang hajatan namanya barok. Jadi mau keluar mobil itu ada yang hajatan nggak bisa, makanya saya bagaimana ya Allah mau burung ditaruh di sono nggak ada yang mainin, saya bawa bisa keluar hitam. Ada itu yang di kardus itu di atas motor. Nah ya sini. Rok masuk rok. Nah sini. Aji. Nah pojok. Dari situ lah. Iya. Burung motor. Siapa yang punya burung gituan? Kenapa? Karena burung blokok itu nih siloka, ya kan? Kemana yang namanya burung itu terbang pasti akan kembali kepada sang Tuhan. Gitu. Itu siloka. Kemarin nemu tiga nemu nih. Satu ini langsung orang banyak kan enggak? Orang banyak gak ada yang burung. Situ banyak lihat. Ngomong gitu kan ya. Tuh burung saya ambil. Kata ketuanan lari, ayo saya punya 2 di depan. Amusnya hilang, kita kagak ada. Iya. Kita lanjut ya Bu ya, sedikit lagi. Pulang ya, jaga. Makannya suruh ntar saya biar lama ceramahnya supaya lapar-laparan. Itu menarik juga itu serabi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita sudah bisa menerjemahkan dalam kehidupan kita, bisa memberikan satu, ini susah sebenarnya. Dokter aja nggak bisa ngobatin, dokter nggak mampu ngobatin, tapi Rasul adalah bisa memberikan solusi ketika kita menemukan daripada penyakit di dalam hati kita. Maka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang yang membersihkan hatinya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Ya, kenapa dikatakan orang-orang yang beruntung? Karena orang yang sudah, Bu, kalau orang mati, ini biar ngerti kenapa harus membersihkan hati. Kalau orang mati dikirimin bekakak cabai diiris-iris, ya kan? Terus dikasih kecap, dicoel, nasi uduknya anget-anget, enak kan tuh kira-kira? Terus kalau orang yang sudah mati, ini sedekah nih, disediain bekakak, nasi uduknya panas, terus kecap dan cabai diiris, itu bisa menikmati nggak? Orangnya udah mati? Enggak. Kenapa? Orang yang sudah ahli Allah
benar-benar zuhud dalam dunianya, yang ia tuju hanyalah Allah, sudah nggak terkesima dengan makanan-makanan dunia. Kenapa? Karena nanti kalau orang udah mati, ini makanan dunia udah nggak berlaku. Dipotongin samping, ini makan cuma tetangga, betul nggak? Kerjain kue pasung, kue lopis, ya kan? Kue akar kelapa nggak makan. Yang makan orang-orang yang hadir. Tetap yang mengkonsumsi orang-orang yang telah meninggal dunia, ia lain adalah doa daripada orang-orang yang mendoakannya. Maka pada malam hari ini adalah malam akbaran. Majlis Zikir Hubul Mustafa dikasih hujan berkah di sana. Oh, berkah. Kalau ada menakibat berkah itu, kalau ada menakib hujan itu ciri-ciri keberkahan. Ya, mudah-mudahan semuanya pada diberikan oleh Allah. Nggak ada penyakit hati, cuma nggak ada penyakit hati, nggak ada. Ya paling gorengan sama panok dah ya. Kalau penyakit hati semuanya orang-orang soleh. Orang sudah menakib itu nggak ada. Nggak ada kalau orang udah menakib. Bagaimana? Bilang ada. Woi, bagaimana? Saya sudah pasrah kepada Allah. Pasrah mulu orang menakibah. Bener nggak Pak? Pasrah mulu. Nah, saya kalau gini saya lagi merendang, saya mah diem kok. Gerendang nggak? Saya mungkin merendang aku nih ya. Ilbarokah. Tapi kenyang jadi ucapin dalam hati doang. Karomah syabad kadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Terus gini. Terus gini, saya ngaduk kopi, pening dikasih. Kenapa? Orang yang sudah memikirkan Allah, hidupnya akan dipikirkan oleh Allah. Kita jangan kita memikirkan diri sendiri, pikirkan bagaimana membela Allah. Kau membela Allah, Allah kan lebih bela. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah itu membela Allah, ya kayak gini, menghidupkan agama-agama Allah, menghidupkan daripada syiar-syiar Allah, nolongin besok ditolong. Ini kan kadang-kadang pikiran kita sama buat Allah mau dikit banget, dikit. Apalagi Nabi dikit banget dah. Lagi sholat itu cuma 5 menit, kadang-kadang ya Allahu Akbar, khusyuk banget, seolah-olah tuh apa namanya pintu kematian udah di depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nih ayat di otak pikiran ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah mulai nih tuh. Setan yang namanya setan murah masuk. Dari mana? Dari lubang dubur kita, dari lubang hidung kita, dari kuku-kuku kita, dari kuping-kuping lubang-lubang kuping kita. Masuk bebisik. Bebisik pelan-pelan nih di sebelah kiri. Nanti kan ada dindingnya tuh. Sebelah kiri bebisik dia. Sholat cuma lu doang yang paling busuk. Orang sini sholat lu doang yang sholat. Jangan orang sholat. Ntar aku benar tuh, ya kan? Berarti lagi dibisikin setan. Wah iya ya bodoh. Oh iya. Begitu udah puas selesai sholat, makin mau kena. Nih cek depan rumah dah. Bener mana kok? Udah seblon. Ya Allah. Ya jangan sampai. Jadi orang-orang yang sudah bermakmum kepada seorang guru, yang mana guru mengajarkan kita untuk istiqomah. Ingat, al istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Orang bisa terbang di atas udara, bisa nambang di atas air, bisa berjalan di tengah-tengah atas dedaunan, bisa menghadirkan tangannya api dan buah-buahan. Jangan kau kalah dan kagum, tapi kagumlah kepada orang-orang yang istiqomah. Maka hari ini kita dicontohkan Bang Nurdin dengan Toib 12 tahun. 12 tahun bukan waktu sebentar saja. Lama dihina Bang ya. Banyak yang hina Bang ya. Banyak yang ngatain Bang ya. Banyak yang ngecengin ya. Maka merendahlah kamu dalam zikir manakib serendah-rendahnya sampai orang-orang tidak bisa merendahkan dirimu. Alhamdulillah. Mengalahlah engkau dalam zikir manakib sampai semua orang tidak bisa mengalahkanmu. Alhamdulillah. Begitu
prinsipnya, bagian sertifikat yang penting gak ngatain, biar saya difitnah, yang penting jangan memfitnah, biar saya dihina, yang penting saya jangan menghina, biar saya disudutkan, yang penting saya jangan menjatuhkan orang lain dari saudara saya. Kenapa? Bukan dia itu jolim kepada kita, bukan dia memaki kepada kita, bukan fitnah kepada kita, akan tetapi cara Allah mengampuni dosa kita dan mengingatkan kita bahwasanya orang kalau ngatain kita itu pakai mulut kita atau mulut dia sebenarnya. Iya. Ini orang yang ngatain kita pakai mulut dia atau mulut kita? Iya. Mulut di, saya tanya mulut siapa yang ciptain? Raga siapa yang menciptakan? Gerak lisan siapa yang menggerakkan? Suara siapa yang mengeluarkan? Berarti kalau lagi difitnah, kalau lagi dihina, kalau lagi dicaci, berarti cara Allah menegur kita lewat mulut dia. Mungkin kemarin-kemarin kita sombong jalan gak pernah permisi. Mungkin kemarin-kemarin kita itu sombong di mata dia karena kita nggak tahu, betul atau tidak? Maka mudah-mudahan dengan adanya zikir manakib di majlis zikir Hubul Mustafa ini yang semangat, istiqomah bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 12 tahun, istiqomah memang sampai mati. Jaga orang yang lagi istiqomah itu lagi jalan menuju Allah. Tiba-tiba manen berhenti kagak istiqomah, ngaso. Ngapa kok kagak ngaji? Ono mamamu lagi ngarit orang yang bantuin. Ya, ngapa kok kagak ngaji? Ono ponakan lu kapan lagi hajatan, ya kan? Ngapa kok kagak ngaji? Besok sentong sunatan, putus istiqomah. Jangan sampai kayak gitu kok. Begitu nemenin ngarit, temenin istiqomah dulu, baru kita temenin. Tetangga hajatan, datangin dulu, jangan tinggalkan istiqomah. Nyunatin, jangan berenang dengan malam istiqomah kita. Istiqomah banyak kok. Mau mengambil malam Selasa ada di sini, pusatnya nih di Galian. Malam Rebo ada di Tapak Serang. Malam Kamis ada yang namanya di Sukatani. Malam Jumat ada yang namanya di sana Sukamurni. Malam Sabtu di Abah itu bagus Al Mubarak Pulau. Malam Minggu di pusat. Mana aja ayo jalan. Istiqomah mah jangan ngaso. Ibarat kata orang nanam pisang kagak hidup, ganti lagi tanamannya. Tanaman apa kira-kira? Mungkin di sini kita belum keterima, di sana keterima. Kalau sedikit keterima, lama-lama banyak. Betul atau tidak? Tuh Ustaz Ibrahim istrinya itu, ya kan buat neng. Mana nyampe dia bang? Pokoknya dia mas ada suara speaker selawatnya nyampe dia bang. Nyampe lagi nyuci ini tinggal. Ini suatu tanda orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada jalan istiqomah. Itu aja, barangkali hujan udah mulai reda, dikit-dikit ngasih selalu keadaman ya. Kita baca, kita zikir bersama, duduk yang rapi, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aku bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksuru waridoka maklubi ilahi mahabbata wa marifata Allahumma tawasalna ruhana ila ruhi Abaki Haji Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Abaki Haji Tubagus Al-Mubarak wa ila ruhi Sultanul Awliya Sayyidina Syabul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li abi wa ummi astaghfirullah al-azim 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 li abi wa warhamhuma kama rabbayani saghira li ustadi astaghfirullah al-azim 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 lil muslimin wal muslimat
للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم 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 للمؤمنين والمؤمنات 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 الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Januari, Februari, Maret, Lebaran, April Lebaran. Jadi saya cuma mengusulin barangkali usulan terima ibu nyeleng dikit-dikit di rumah. Saya pengen ngajakin untuk ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo itu 9 wali kita ziarah. Berapa ongkosnya? Nabung aja dulu, nabung, ya kan? Nanti udah nabung ketanya mobilnya kita keluar gitu ya. Jadi supaya bisa nanti di samping kita ini bulan Rajab atau Sya'ban ya kan menyambut Ramadan, kalau ke pengajiannya sambil kita tutup dengan ziarah Wali Songo ya. Nanti kita gabung. Kalau segini dong nggak muat, naik kurang mah. Karena apa? Karena mobilnya kan 50 ya, 54 ya. Nanti kita gabung siapa yang ikut, apa nanti di getaran mau buat berapa, Kolbun Salim dari Nurul Zola, nanti juga bisa yang dari Anwarul Muluk Subang, atau nanti dari jamaah sekitar mau gabung, dipersilakan ya. Kalian nanti bayar ongkos buat ziarahnya, langsung ada kaos seragamnya gitu, kaos seragam bareng-bareng, supaya nanti kita di sana nggak gampang ini. Boleh tutupin jaket, boleh tutupin jaket ya kan, yang penting selagi kita perjalanan itu jangan dicopot dulu ya, supaya ini buat identitas kita. Semoga semuanya Allah permudah. Ala bari syafa'ah Nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabi sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu bi barakatihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah hadrati abina Adam wa hurmaha wa alaihi wassalam wa ila hadrati khususan sultanin awliya Syekh Qadir Al-Jilani Usman Qaulun Anak Sabadu Rasulul Qasim Jinil Baghdadi wa sanadran al-jabr dan sinan Kalijaga ila hadrati khususan hujat Islam Muhammad bin Muhammad Al-Bajali ila hadrati Imam Sya'rani ila hadrati Jamil Habaib wa Rijal Al-Qaib wa ahli Uhud wa ahli Baqi wa ma'la Madinah fil alam bi barakatihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah hadratin Nabiyullah Hidayah wa Nabi Ilyas alaihi wassalam wa jami'ul ulamil amilin wa ila rahi khususan fuqaha wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin sinna Jibril Mikal Israfil Israil wa malaikat Hamadul Ars wa malaikat Afad wa malaikat Yasmin wa malaikat Rohani wa malaikat Istiqamah bi barakatihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah hadratin khususan Sayyidi Mujaddisa wa bi tawassulil muntaha ila hadratin khususan abadi Jinni al-Baghdadi wa bi tawassulil muntaha ila hadratin khususan abadi itu bagus al-mubarak wa bi tawassulil muntaha ya Nawawi di Narani di Muslim al-Bandari di hari di Kartu Al-Habib Muhammad bin Muhammad bin Ijaz al-Mustafa min amal al-Hajj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-yawm qad misal Husain dunya wa Bakar Idrus Jamil Habaib Syekuro Sekentong Raja Sunan Kalijaga Sesari Bidang Sunan Gunung Jati Sultan Hasan bin Banten Semula kesempatan saya sepati melakukan dari Syekh Syekh Al-Batawi Sesari Anja Berkusurin Asga Batasan Bidiri Kejurah Bidiri Ahmad Syafi'i Yajurah Bidiri Nawawi Yajurah Bayasan Basir Yajurah Muhammad Arifin Ilham Yajurah Mufti Sukatani Maulid Rahman Sukatani Yajurah Salim Alim Kebak Rante Yajurah Mahmud Nawawi Yajurah Jari Yajurah Seperti Nawawi Haji Raden Mahmud Nawawi Cibogor ila hadratul khususan Haji Aminur Haji Nur Anwar ila hadratul khususan Wisabah Wisapan Bakaran Cakrabuana Bakaran Nanglang Buana khususan hadratul Syekh yang Lebah Syekh Rahman ila hadratul khususan para pejuang-pejuang Allah yang ada di kampung Galian ulama-ulama yang Allah semoga Allah bela yang telah meninggal dunia Allah muliakan Allah jadikan satu Syekh Qadir Al-Jilani yang masih ada Allah tambah sehat, tambah panjang umur, tambah mustajab doa.
khususan aulia Allah kecipratan bersama duana. Semua detik dan malam ini kecipratan barokahnya kepada bidang jamaah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita Fatihahnya barokah pada untuk almarhum Gumi binti Noan, Suni binti Kunam, Wana binti Wasa, Pancas bin Jamil, Acim bin Kunam, Sana binti Wiranta, Ma'an bin Iman, Gumang bin Noan, Eli Ermawati binti Kaman, Tonggo bin Temen, Nenong binti Awil, Namin bin Uwas, Tami bin Tirnis, Nisim bin Ili, Ilaha bin Hususon, Rudi bin Namin, Kumpong bin Demong, Nyamen bin Nyain, Kadun bin Awil, Daud bin Kadun, Sanit bin Suwe, Rame bin Pulan, Anda bin Najah, Hingkem bin Pulan, Saria bin Sarin, Makum bin Taman. Semoga semua yang disebutkan namanya ini diakui sebagai santri Syaikhul Qadir Al-Jilani, diberkahi, semoga senantiasa Tuhan tinggalkan dijadikan anak yang soleh dan soleha, dibarakatihim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beberapa Fatihahnya khusus untuk Majlis Hubul Mustafa, semoga tambah cinta umat kepadanya. Imam-imam menakibnya Allah barokah, ya Allah sukseskan. Pimpinannya Ustaz Kobra, semoga Allah tambah mustajab doanya, Allah tambah istiqomahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita barokah Fatihahnya untuk dirinya masing-masing, untuk diri pribadinya masing-masing, orang tuanya, mertuanya, guru-gurunya masing-masing. Semoga yang masih ada Allah tambah sehat, Allah tambah panjang umur. Yang telah meninggalnya Allah jadikan sebagai santri Tuhan Syaikhul Qadir Al-Jilani. Bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Air yang dibawa, air adalah makhluk. Semoga air yang dibawa ini menjadi air obat, diminum kepada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, dicipratkan kepada dagangannya Allah lariskan dagangannya, disiramkan kepada tanamannya semoga Allah subur makmurkan tanahnya, dan buat yang nyariatin semoga Allah tambah mustajab doanya. Yang mau penyakit Allah sembuhkan, yang mau hutang Allah bayarkan, yang mau masalah Allah berikan jalan keluar, yang mau susah Allah senangkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus untuk dermawan, dermawati yang membantu kegiatan acara barang di Majlis Hubul Mustafa, yang bawa makanan, minuman, goreng bawangnya, semuanya, yang bawa kuenya, yang bawa niatnya, yang bawa cita-citanya, semoga semuanya Allah berikan barokah. Allah ganti dengan yang lebih baik, yang lebih banyak lagi. Bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita barokah Fatihahnya untuk Jawara Channel Indonesia. Alhamdulillah kita sudah sampai 40 putaran video. Kemarin kita syuting di Sehpuro, ya kan, 2 episode yang insya Allah nanti akan berlanjut kepada di wilayah Jakarta, Tanah Abang dan sekitarnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan Februari Jawara Channel akan meluncur mendapat undangan di Bone, Sulawesi dan juga Aceh, juga Kalimantan Tengah dan Utara. Semoga yang menontonnya barokah, tambah imannya, kuat keyakinannya. Bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terakhir khusus kita barokah Fatihahnya
untuk guru dan orang tua kita Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi, Abah Kiai Bagus Al-Mubarak. Semoga beliau ditambah doa Abah tambah mustajab, juga dipanjangkan umur sehatnya, ditambah barokah, juga apa yang jadi hajat cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Anak cucu menantu dan keturunannya para santri dan jamaah semoga Allah sukseskan dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi hajatina katakan hajatnya kepada Allah. Kita muraqabah di waktu hujan turun ini, Allah tambah daripada untuk dikabulkan mustajab doa kita ya. Doa yang khusyuk, berprasangka baik kepada Allah, baik perkara apapun adalah semata takdirnya dari Allah. Li sahibil hajati ana wa antum bi barakati wa karamati Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudu wa ridhaka mamluku ilahi ilmuka ta'bud an su'ali ilmuni bihaqqil fatihati su'ala wa karamika ta'bud anil maqali akribni bihaqqil fatihati maqala wa hasil ta'budani nawaitu takarruban ilallah la ilaha illallah La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihurmatin Nabi Muhammad la taqta rajana. La ilaha illallah, la
الكرمان شعب القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakati abina wa ummina wa bi barakati ustadina wa bi barakati syekhina abaki haji julidi al-bakari abaki jidu bagus al-mubarak wa bi barakati wa karamati sultani al-sayyidina syabdul qadir al-jilani wa bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidnillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya kabi ya bani ya fatah ya razak ya jalal jalalul ikram la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi inni maglubun fantasir wajbur qulubana munkathir wajma samlana mundathir innaka antar rahmanul muqtadir ikbina ya kabi wa na'udukal muftaqir kafa billahi waliya wa kafa billahi nashira inna syirka la dhulmun adim wa mallahu yuridillahi dhulman lil ibad faqut adabirul qawmi dhalamuna walhamdulillahi rabbil alamin innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu wa la ya wahdini muslimin Allahumma sallimna jama'a manakib sallimna jama'a manakib sallimna jama'al baghdadi sallimna imam manakib sallimna imam manakib sallimna Indonesia sallimna bi hurmat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbana ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ampuni dosa kesalahan juga mertua dan guru-guru kami ya Allah ya Rabbana pada detik dan malam hari ini Engkau kumpulkan kami di majlis istiqomah ini bela kami ya Allah tolong kami ya Allah kalau bukan Kau membela dan menolong kepada siapa kami minta pertolongan ya Allah kami angkat tangan-tangan kami ulurkan karena kebutuhan kami hanya kepadamu ya Allah maksud kami hanya kepadamu ya Allah niat dan tujuan kami hanya kepadamu ya Allah wa ufawidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rahmanir rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin farij 'alal muslimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatin nabiyil fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para jemaah sekalian. Pengumuman bahwasanya besok malam Rabu di Pondok Pesantren Al Badar Majlis Sekitaran Kolbu ada acara akbaran Kliwonan. Semoga dipermudah untuk bisa sampai ke tempat itu semuanya, diberkahi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma shalli Allah